Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Salam sehat, salam sejahtera, dan sukacita untuk kita semua. Saya Pendeta Nyonya Dona Kastanya Pindongo, Ketua Majelis Jemaat GPIB Jemaat Sejahtera Surabaya, mengajak kita pagi ini untuk merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pagi ini, maka mari kita siapkan hati kita, pikiran kita, dan kita berdoa mohon bimbingan kuasa Roh Kudus. Mari Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita berdoa. Allah Bapa di sorga, Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup bagi kami, Allah Roh Kudus, Allah yang selalu memelihara, menjaga dan memberkati kehidupan kami, sehingga kami boleh ada lagi sampai dengan pagi hari yang indah ini. Kami boleh mengalami kasih karunia Tuhan yang memberkati kehidupan kami. Pada pagi hari ini mengawali semua aktivitas, kegiatan-kegiatan apapun yang akan kami lakukan sepanjang hari ini, kami masuk dalam hadirat-Mu Bapa. Kami siap untuk menyambut firman-Mu yang akan dibacakan dan diberitakan. Mari Tuhan, persiapkanlah semua kami yang siap menyambut firman-Mu pagi ini dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Engkau terangi hati kami dan arahkan, fokuskan pikiran dan pendengaran kami untuk menyambut firman-Mu yang akan menjadi landasan hidup beriman kami beraktivitas di dalam hari anugerah Tuhan hari ini. Berfirmanlah ya Bapa, kami sudah siap menyambutnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita akan merenungkan firman Tuhan pagi ini, yaitu dari kitab 2 Raja-Raja pasal 19, mulai dari ayatnya yang ke-20 sampai dengan ayatnya yang ke-31. Firman Tuhan dibacakan demikian. Lalu Yesaya bin Amos menyuruh orang kepada Hizkia mengatakan, "Beginilah firman Tuhan Allah Israel, apa yang telah kau doakan kepadaku mengenai Sanherib Raja Asyur telah kudengar. Inilah firman yang telah diucapkan Tuhan mengenai dia. Anak darah, yaitu putri Sion, telah menghina engkau, telah mengolok-olokkan engkau, dan putri Yerusalem telah geleng-geleng kepala di belakangmu. Siapakah yang engkau celah dan engkau hujat? Terhadap siapakah engkau menyaringkan suaramu dan memandang dengan sombong? Terhadap yang Maha Kudus Allah Israel. Dengan perantaraan utusanmu, engkau telah mencelah Tuhan, dan engkau telah berkata, dengan banyaknya keretaku aku naik ke tempat-tempat tinggi di pegunungan, ke tempat yang paling jauh di gunung Libanon. Aku telah menebang pohon-pohon arasnya yang tinggi besar, pohon-pohon sanobarnya yang terpilih. Aku telah masuk ke tempat permalaman yang paling ujung, ke hutan pohon-pohonannya yang lebat. Aku ini telah menggali air dan telah minum air asing, dan aku telah mengeringkan dengan telapak kakiku segala sungai-sungai di Mesir. Bukankah telah kau dengar bahwa aku telah menentukannya dari jauh hari
dan telah merancangnya pada zaman purbakala, sekarang aku mewujudkannya, bahwa Engkau membuat sunyi senyap kota-kota yang berkubu menjadi timbunan batu. Sedang penduduknya yang tak berdaya menjadi terkejut dan malu. Mereka menjadi seperti tumbuh-tumbuhan di padang dan seperti rumput hijau, seperti rumput di atas sotoh atau gandum yang layu sebelum ia masak. Aku tahu jika Engkau bangun atau duduk, jika keluar atau masuk, atau jika Engkau mengamuk terhadap aku. Oleh karena Engkau telah mengamuk terhadap aku, dan kata-kata keangkuhanmu telah naik sampai ke telingaku, maka aku akan menaruh kelikirku pada hidungmu dan kekangku pada bibirmu, dan aku akan memulangkan engkau melalui jalan dari mana engkau datang. Dan inilah yang akan menjadi tanda bagimu, hai Hizkia. Dalam tahun ini orang makan apa yang tumbuh sendiri, dan dalam tahun yang kedua apa yang tumbuh dari tanaman yang pertama. Tetapi dalam tahun yang ketiga menaburlah kamu, menuai, membuat kebun anggur dan memakan buahnya. Dan orang-orang yang terluput di antara kaum Yehuda, yaitu orang-orang yang masih tertinggal, akan berakar pula ke bawah dan menghasilkan buah ke atas. Sebab dari Yerusalem akan keluar orang-orang yang tertinggal, dan dari Gunung Sion orang-orang yang terluput. Giat cemburu Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pagi ini, dan terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan pagi ini kita akan renungkan di bawah tema jawaban doa bukti kuasa Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, setiap kita di dalam menjalani kehidupan sebagai orang percaya kepada Allah di dalam Yesus Kristus, kita pasti pernah punya pengalaman iman, yaitu mengalami dan menerima jawaban doa sebagai bukti kuasa Tuhan atas apa yang kita mohonkan dan atas apa yang kita doakan dalam setiap doa kita kepada Tuhan. Saya juga yakin Bapak Ibu saudara-saudara bahwa setiap hari kita tentunya berdoa. Nah, di dalam doa itulah kita menyampaikan permohonan kita kepada Tuhan. Apakah permohonan kita berkaitan dengan kesehatan kita? Kalau kita kurang sehat, pasti kita mohon kesembuhan, atau kita menyampaikan permohonan kita dalam kaitan dengan kelancaran, keberhasilan di dalam tugas pekerjaan, di dalam usaha, ataupun di dalam pendidikan anak-anak kita, dan banyak hal lagi yang bisa kita mohonkan kepada Tuhan. Nah, pastinya Bapak Ibu saudara-saudara, ada banyak hal yang kita bisa doakan, dan pada saat kita menerima dan mengalami jawaban doa sebagai bukti akan kuasa Tuhan, maka pastilah hati dan jiwa kita pun berbunga-bunga dalam rasa sukacita dan syukur. Dan tentunya rasa sukacita dan syukur kita itu tidak semata-mata
ditentukan oleh karena kita mendapatkan apa yang kita inginkan seperti yang kita doakan. Tetapi rasa syukur dan sukacita kita itu pasti dilandasi oleh rancangan Tuhan yang selalu mendatangkan kebaikannya, yang membuat kita hidup dalam damai sejahtera atau anugerah keselamatannya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, pengalaman hidup mengalami dan merasakan jawaban doa sebagai bukti kuasa Tuhan itu juga yang telah menjadi pengalaman hidup di dalam kehidupan Raja Hizkia sebagai Raja Yehuda yang dikisahkan di dalam teks Alkitab yang kita baca pagi hari ini, yaitu di dalam 2 Raja-Raja 19 ayatnya yang ke-20 sampai dengan 31. Raja Hizkia sebagai Raja Yehuda mengalami jawaban doa sebagai bukti kuasa Tuhan yang dilatar belakangi oleh sebuah peristiwa di mana Raja Hizkia ini mendapat ancaman akan digempur atau diserang oleh Raja Sanherib. Raja Sanherib ini adalah raja bangsa Asyur yang telah berhasil menjatuhkan dan mengalahkan kerajaan Israel bagian utara yang berpusat di Samaria. Jadi keberhasilannya menggempur kerajaan Israel, maka dengan penuh kesombongan dia juga mengupayakan dan mengatur strategi sedemikian rupa untuk menyerang dan mengalahkan kerajaan Yehuda yang ada di bagian selatan, yang dipimpin oleh Raja Hizkia pada saat itu. Ada berbagai cara menteror, mengancam, mengintimidasi Raja Hizkia melalui utusan-utusan yang diutusnya untuk menemui Raja Hizkia. Dia melancarkan ancaman-ancaman bahwa dia, yaitu Raja Sanherib ini, akan menyerang Yerusalem, akan melululantahkan kehidupan politik kerajaan Yehuda. Berbagai ancaman, berbagai intimidasi dia lakukan. Bahkan juga dia mengirim surat kepada Hizkia yang bukan hanya mengancam keselamatan bangsa Yehuda dan Hizkia secara pribadi, tetapi juga isi suratnya juga itu berisi penghinaan, celaan kepada Yahweh, kepada Allah Israel yang menjadi Allah yang disembah oleh bangsa Yehuda. Kepada Allah, Raja Hizkia ini melancarkan kata-kata hinaan, kata-kata celaan. Nah, hal itulah yang diterima dan dialami oleh Raja Hizkia, sehingga Raja Hizkia ini menghadapi intimidasi, tekanan, ancaman Raja Asyur ini. Apa yang dia lakukan? Dia masuk ke rumah Tuhan. Dia datang di hadapan Tuhan. Dan apa yang dia lakukan di rumah Tuhan? Dia mencurahkan segala persoalan dan pergumulan yang dia alami sebagai akibat intimidasi, tekanan, dan ancaman Raja Asyur itu. Dia menyampaikan kepada Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan. Dan juga dia mengutus utusannya untuk menemui Nabi Yesaya dalam rangka meminta petunjuk apa yang harus dilakukan oleh Hizkia bersama dengan bangsa Yehuda itu menghadapi semua strategi Raja Asyur yang sudah siap untuk menyerang bangsa Yehuda. Nah, sebagai jawaban doa Hizkia yang sudah mencurahkan seluruh
pergumulannya di hadapan Tuhan, maka itulah yang kita baca di dalam bagian Alkitab pada pagi hari ini. Karena itu kalau kita perhatikan mulai dari ayatnya yang ke-20, Bapak Ibu Saudara-saudara, di sini Nabi Yesaya menegaskan tentang firman Tuhan yang harus disampaikan kepada Hizkia. Firman Tuhan ini bunyinya, beginilah firman Tuhan Allah Israel, apa yang telah kau doakan kepadaku mengenai Sanherib, Raja Asyur, telah kudengar. Ini pertama-tama yang ditegaskan oleh Nabi Yesaya sebagai abdi Allah pada waktu itu. Yesaya mendapatkan firman Tuhan yang harus disampaikan kepada Raja Yehuda yaitu Hizkia, bahwa Allah Israel telah mendengar apa yang didoakan, apa yang dimohonkan oleh Raja Hizkia di dalam doanya. Allah mengatakan, aku telah mendengar. Dan sebagai jawaban doa Raja Hizkia, Allah menegaskan bahwa Raja Sanherib itu tidak akan pernah berhasil untuk memasuki kota Yerusalem, kota Yehuda, meskipun dia sudah mengatur strategi sedemikian rupa. Tetapi semua upaya itu, Allah yang akan berada di garda paling depan untuk menghalau Raja Sanherib, Raja Asyur itu. Karena itu di sini dikatakan, kalau kita melihat firman Tuhan yang datang sebagai jawaban doa terhadap doa Raja Hizkia, dikatakan pada ayat 22, siapakah yang engkau cela dan engkau hujat, dan terhadap siapakah engkau menyeringkan suaramu dan memandang dengan sombong? Terhadap yang Maha Kudus Allah Israel. Jadi di sini Allah menegaskan melalui firman-Nya bahwa oleh karena Sanherib ini telah mengamuk, yang bukan saja ditujukan kepada Raja Hizkia sebagai Raja Yehuda, tapi juga ditujukan kepada Allah. Ya, ayat 28 kalau kita baca di sana. Oleh karena engkau telah mengamuk terhadap aku dan kata-kata keangkuhanmu itu telah naik sampai ke telingaku, maka aku akan menaruh kelikir pada hidungmu dan kekangku pada bibirmu, dan aku akan memulangkan engkau melalui jalan dari mana engkau datang. Jadi di sini Raja Asyur berhadapan langsung dengan Allah Israel itu sendiri. Bukan saja berhadapan dengan Raja Hizkia dan bangsa Yehuda, tetapi di sini ia berhadapan langsung dengan otoritas Allah sendiri. Dan karena itu firman Tuhan menegaskan bahwa Allah sendiri akan berada di garda terdepan untuk membela umatnya Yehuda. Bahwa Allah tidak membiarkan Raja Asyur ini memasuki dan mengepung kota Yehuda, kota Yerusalem. Karena Allah sendiri akan melindungi dan membentenginya. Itu firman Tuhan sebagai jawaban doa Raja Hizkia. Dan juga kepada Raja Hizkia Allah berfirman bahwa Allah akan memberi tanda kepadanya bahwa Allah sendiri ada dan melindungi untuk menyelamatkan umat Yehuda. Ayat 29 kalau kita baca di sana ya menegaskan bahwa Allah akan memberi tanda bagi Raja Hizkia. Hai Hizkia, dalam tahun ini orang makan apa yang tumbuh sendiri, dan dalam tahun yang kedua apa yang tumbuh dari tanaman yang pertama, tetapi dalam tahun yang ketiga
menaburlah kamu, menuai, membuat kebun anggur dan memakan buahnya. Jadi di sini Allah berjanji. Tanda yang diberikan oleh Allah bagi Raja Hizkia yang menyatakan bahwa Allah sendiri hadir. Allah akan menyediakan berkat-berkatnya yang melimpah, yang boleh dialami dan dinikmati oleh umat Yehuda. Kemudian ayat 30 dikatakan di sini, orang-orang yang terluput di antara kaum Yehuda, yaitu orang-orang yang masih tertinggal, itu akan berakar pula ke bawah dan menghasilkan buah ke atas. Artinya, bangsa Yehuda akan tetap ada dan menjalani kehidupan mereka sebagai umat Allah di dalam pemeliharaan dan perlindungan Allah. Allah tidak membiarkan umatnya dihancurkan, dilululantakkan ataupun dipunahkan oleh Raja Asyur. Tapi Allah akan mempertahankan kehidupan mereka. Kemudian ayat 31, sebab dari Yerusalem akan keluar orang-orang yang tertinggal, dan dari gunung Sion orang-orang yang terluput, dan giat cemburu Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Jadi Tuhan Allah menegaskan bahwa Allah sendiri yang akan meluputkan umatnya dari ancaman Raja Asyur ini. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, di sini ditegaskan bahwa ketika Raja Hizkia mengandalkan Tuhan dan di dalam menghadapi ancaman Raja Asyur, dia tidak melakukan upaya-upaya lain selain dia memasuki rumah Tuhan, dan di dalam rumah Tuhan dia berdoa kepada Tuhan. Dia membawa pergumulan-pergumulannya kepada Tuhan, karena dia percaya bahwa Allah Israel itulah satu-satunya yang dapat menolong mereka. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu Saudara-saudara, mengapa doa Hizkia mendapat jawaban sebagai bukti kuasa Tuhan? Bapak Ibu bisa baca di dalam pasal 18 ayat 1 sampai 8. Mengapa doa Hizkia didengar dan dijawab oleh Tuhan? Pertama, di sana dikatakan pada ayat yang ketiga, karena Hizkia ini melakukan apa yang benar di mata Tuhan, sama seperti yang dilakukan oleh Daud, bapak leluhurnya. Jadi ini yang mendasari Tuhan menolong Hizkia, dan pertolongan Tuhan kepada Hizkia juga berdampak luas terhadap keselamatan umat Yehuda, karena Hizkia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Pada ayatnya yang keempat juga dikatakan di situ, Hizkia membersihkan segala bentuk ibadah sinkritisme yang ada di Yehuda. Dia menghancurkan semua tiang-tiang berhala. Dia menghancurkan semua bentuk-bentuk penyembahan berhala yang selama ini dipraktekkan oleh bangsa Yehuda. Kemudian yang ketiga, pada ayat yang kelima dikatakan di sini, Hizkia percaya kepada Tuhan. Kemudian yang berikut, Hizkia berpaut kepada Tuhan. Artinya hatinya sungguh melekat kepada Tuhan, dan dia melakukan apa yang menjadi perintah dan ketetapan Tuhan. Nah, faktor inilah yang dimiliki oleh Hizkia sebagai nilai-nilai keimanan, sehingga doanya didengar oleh Tuhan. Dan pada ayat yang ke-8, Tuhan menyertai Hizkia. Tuhan kemanapun ia pergi berperang, Tuhan ada bersama-sama dengan dia, dan dia selalu menang dan beruntung. Ia juga berani memberontak kepada Raja Asyur dan tidak mau takluk kepadanya. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, inilah penentu utama
doa Raja Hizkia ini didengar dan dijawab oleh Tuhan. Melalui doa, ia mencari keselamatan bagi bangsanya Yehuda secara menyeluruh. Oleh kuasa doa, Hizkia mengalami keselamatan Allah yang menjadi pusat iman mereka. Jadi di sini kita melihat bagaimana doa Raja Hizkia berdampak luas, bukan hanya bagi keselamatan pribadinya, tetapi juga keselamatan bangsanya. Nah, di dalam Yakobus 5 ayat 16 bagian B, di sana menegaskan doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan itu sangat besar kuasanya. Dan ini tergenapi di dalam doa Raja Hizkia. Dia menerima jawaban Tuhan sebagai bukti kuasa Tuhan atas doanya, karena dia berdoa sebagai orang yang benar. Dan berdoa sebagai orang benar, ia mengalami bukti kuasa Tuhan yang melepaskan mereka dan bangsanya dari ancaman, serangan, gempuran Raja Sanherib. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, apa yang kita mau pahami dari teks firman Tuhan tentang Raja Hizkia ini? Pertama-tama, Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan ini mau mengajak kita bahwa di dalam kita menghadapi ancaman-ancaman hidup yang datang silih berganti, menggempur di dalam kehidupan kita, maka yang pertama-tama yang harus kita lakukan, kita mencari hadirat Tuhan. Kita datang kepada Tuhan. Kita membawa persoalan dan masalah-masalah pergumulan hidup kita hanya kepada Tuhan. Karena kita harus percaya kuasa Tuhan itulah kuasa yang telah terbukti untuk menolong kita, untuk menyelamatkan kita dari segala ancaman-ancaman yang ada. Kuasa Tuhan telah terbukti melalui kemenangan, kebangkitan, dan kehidupan Kristus yang telah mengalahkan kematian dan maut itu. Maka kuasa Allah di dalam Kristus itulah yang harus kita andalkan ketika kita menghadapi dan mengalami banyak persoalan-persoalan di dalam hidup kita. Dan mari kita membangun kehidupan yang benar, supaya Allah juga akan mendengar setiap doa kita. Ketika kita berdoa, Allah akan mendengar kalau kita juga berdoa sebagai orang benar. Karena doa orang benar itu besar kuasanya apabila didoakan secara benar. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, jangan pernah menyerah ketika kita menghadapi berbagai ancaman di dalam kehidupan kita. Termasuk ancaman karena virus pandemi yang belum juga tuntas sampai saat ini. Kita jangan menyerah dengan semua keadaan yang ada. Karena kita punya Allah di dalam Kristus yang berkuasa untuk menolong kita. Dialah yang kita jumpai, dialah yang kita temui dalam setiap pergumulan dan persoalan-persoalan hidup kita. Karena dialah yang dapat menolong kita dan menyelamatkan kita untuk mengalami kebaikan Allah yang mendatangkan damai sejahtera. Tuhan memberkati. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari kita berdoa. Terpujilah Allah Bapa di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur kepadamu Bapa, karena Engkau sudah menganugerahkan hari yang baru. Untuk kami boleh lagi melanjutkan aktivitas kami, tugas-tugas pekerjaan kami, bahkan juga pelayanan kami. Kami berterima kasih untuk firman-Mu yang sudah menyapa dan melawat kehidupan beriman kami pagi hari ini. Biarlah ya Tuhan, kami juga selalu mengandalkan Tuhan. Ketika kami menghadapi banyak gempuran-gempuran persoalan,
pergumulan, penderitaan, dan ancaman-ancaman dalam kehidupan kami. Kami hanya mau mengandalkan Tuhan, karena Tuhanlah yang dapat menolong kami, Tuhanlah yang menjadi juru selamat kami. Dan itulah yang menjadi keyakinan dan iman kami, pengharapan kami, menjalani kehidupan kami. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu, dan biarlah firman itu kami hayati dalam sepanjang hidup beriman kami. Pada pagi hari ini dan sepanjang hari ini Tuhan, kami siap untuk melanjutkan aktivitas kami, pekerjaan kami, karir kami, pendidikan, kuliah, dan juga kerja layan kami. Karena itu Bapa, berikan kami kekuatan, kami kesehatan, berikan kami hikmat-Mu Tuhan, yang senantiasa memampukan kami untuk berkarya di dalam tugas pelayanan kami, dimanapun Tuhan tempatkan kami. Kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman, dan kami boleh membawa damai sejahtera Tuhan. Bapa di sorga, kami berdoa untuk program Morning Call dan Night Call GPB. Biarlah program ini menjadi wadah di mana firman Tuhan dapat diberitakan di tengah-tengah kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara kami, dan akan senantiasa menjadi berkat yang memberkati pertumbuhan iman jemaat. Tuhan, berkatilah Gereja Protestan Indonesia bagian Barat, mulai dari fungsionaris Majelis Sinode dan juga dengan semua jemaat-jemaat yang tersebar di kota-kota, bahkan juga di pos-pos Pelkes. Tuhan berkati. Secara khusus kami berdoa Tuhan untuk persiapan dan pelaksanaan persidangan Sinode ke-21 yang akan berlangsung pada bulan Oktober yang akan datang. Tuhan memberkati fungsionaris Majelis Sinode, memberkati panitia pelaksana yang ada di Mupel, Jawa Timur, memberkati juga jemaat-jemaat di Jawa Timur, untuk kami dapat menjadi tuan rumah di dalam persidangan Sinode ini. Segala yang kami butuhkan Tuhan Engkau berkati. Dan terutama situasi dan kondisi keadaan bangsa kami yang masih berada di bawah tekanan pandemi virus corona. Tuhan kiranya meredam dan meredahkan semuanya ini, agar supaya dapat memberi kesempatan kepada GPIB melaksanakan agenda sinodalnya. Karena itu Bapa, semua rencana ini kami pertaruhkan di dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati semua para pelayan firman dan sakramen yang melaksanakan tugas di tengah-tengah jemaat Tuhan. Tuhan berkati. Tuhan sehatkan visi kami. Tuhan kuatkan juga iman dan pengharapan kami. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga berdoa untuk semua jemaat-jemaat-Mu. Tuhan berkati di dalam semua program dan kegiatan-kegiatan pelayanan yang ada. Kami juga berdoa menyerahkan hidup bangsa dan negara kami untuk memasuki masa depannya. Kiranya Tuhan Engkau berkarya. Engkau memulihkan situasi, kondisi, dan keadaan dari bangsa kami. Dan Tuhan akan memberkati kehidupan masa depan bangsa dan negara kami. Pemerintah kami yang ada di pusat sampai yang ada di daerah-daerah, kami mohon Tuhan berikan hikmat kepada mereka di dalam menjalankan roda pemerintahan yang ada. Bapa, kami juga berdoa Tuhan untuk semua mereka yang menjadi korban bencana-bencana alam, korban KRI Nanggala 402, keluarga-keluarga yang berduka secara mendalam. Tuhan, kami mohon hiburkan, Tuhan kuatkan mereka semua supaya dapat menghadapi kehidupan selanjutnya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini di dalam tangan kuasa-Mu.
Ini doa kami, ini syukur kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Juru Selamat kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di sorga. Amin. Demikianlah pelayanan firman Tuhan di dalam program Morning Call GPIB pada pagi hari ini. Tuhan memberkati kita semua.